Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang kami hormati, Habib Ali dan Habib Hadi ibnai Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi, pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara haul ini selain untuk mendoakan yang telah meninggal dunia dan untuk kita berkumpul berzikir, membaca Al-Quran, acara haul ini adalah satu bentuk al-wafa, balas jasa, balas kebaikan. Karena orang-orang yang tidak mengenal balas budi, maka orang itu menandakan bukan orang yang baik. Sekalipun tidak mungkin kita akan bisa membalas, tetapi harus kita menghargai kebaikan orang. Anak ingin membalas kebaikan orang tua, tidak mungkin akan bisa dibalas dengan apapun, walaupun dengan harga dunia seisinya. Murid terhadap guru tidak mungkin akan bisa membalas apapun, saudara. Tetapi pasti harus kita membalas, sekalipun tidak sebanding semampu kita. Haul ini adalah untuk yang meninggal dunia, kita membalas atas kebaikannya. Putra-putra Al-Habib Muhammad adalah mengadakan haul dalam rangka untuk membalas budi. Pertama, untuk guru beliau dan guru Al-Habib Muhammad, yaitu Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki dan putra beliau Al-Habib Muhammad bin Alwi Abbas Al-Maliki. Yang kedua, untuk datuk beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi dan juga ayah mereka Al-Habib Muhammad. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang salihin dan salihat. Begitulah orang kalau memang menjadi baik, pasti akan mengingat kebaikan. Apalagi orang tua, apalagi guru. Guru itu statusnya sama dengan orang tua, malah kadang-kadang guru itu bisa lebih diunggulkan daripada orang tua dalam beberapa segi. Ufaddilu ustadi ala nafsi walidi, wa inna lani min walidil majdu wasyaraf. Fahada murabbir ruhi wa hada murabbir ruhi wal ruhu jawharun wa hada muraddil jismi wal jismu kassadaf. Kebanyakan orang tua hanya sekedar membiayai anak dalam segi jasad, dibelikan pakaian yang bagus, baju yang bagus, dibangunkan rumah yang megah, diberikan kendaraan yang mewah, parfum yang wangi, makanan yang bergizi. Tapi kalau guru, yang menjadi perhatian khusus adalah ruh, diajarkan ibadah, diajarkan qiyamul lail, diajarkan al-akhlaqul karimah, diajarkan ilmu-ilmu yang manfaat. Ruh ibarat permata, mutiara.
Jasad ibarat kerangnya. Kira-kira mana yang lebih mulia, mutiara atau kerangnya? Tentu mutiara lebih mulia. Begitulah kedudukan daripada guru. Apalagi guru dan orang tua adalah sama. Dididik oleh orang tuanya sehingga menjadi anak yang saleh, sehingga menjadi anak yang alim misalnya. Maka ini adalah double statusnya, guru dan orang tua. Adapun orang tua, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbakti, membalas, Pak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan satu, jangan menyembah kecuali kepada Allah, tauhid. Kedua, terhadap orang tua haruslah berbuat baik, bakti. Saudara, Allah perintahkan sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, tapi tidak diperinci bagaimana cara sholat. Melalui hadits Nabi diperinci. Allah perintahkan zakat, tapi tidak diperinci bagaimana mengeluarkan zakat, nisabnya dan lain-lainnya. Hadits yang menerangkan. Begitu juga puasa, sebagian diterangkan, tapi juga banyak diterangkan oleh hadis. Bakti kepada orang tua Allah perintahkan dalam Al-Quran dan diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau orang tua itu sudah mencapai usia yang lanjut, fala taqul lahuma uffin, maka Allah ingatkan, jangan kamu katakan kata-kata uff yang menjengkelkan. Uff itu, Pak, Bu, kata-kata yang membuat kesel hati, membuat jengkel. Apalagi orang yang sudah usianya lanjut, biasanya kesinggungan, ngomong kadang-kadang kurang dengar anaknya, marah-marah. Itu pun jangan sampai kita mengatakan kata-kata uff yang membuat orang tua itu jengkel. Harus direspon dengan sebaik mungkin. Wala taqul lahuma uffin, kata Ibnu Abbas, lau alimallahu kalimatan adna min uff laqalaha. Kalau seandainya ada kalimat yang lebih ringan daripada uff, itu pun tidak boleh diucapkan kepada orang tua. Pasti Allah akan sebutkan. Ini paling ringan. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu sampai membentak kedua orang tua kamu. Jangan sampai kamu membentak kedua orang tuamu kamu. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada kedua orang tua kamu dengan ucapan yang mulia. Saudara, kalau Anda lihat bagaimana kepolisian, tentara, atau pegawai terhadap direktur dan atasannya, dikit-dikit minta maaf, Pak, walaupun tidak ada kesalahannya. Pak, maaf tadi ada tamu. Pak, maaf tadi ada yang nelpon. Padahal nggak salah, minta maaf. Minta maaf kepada atasannya. Kita kepada orang tua kadang-kadang kurang minta maaf, padahal penting. Kenapa? Murkanya orang tua adalah murka Allah, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Kalau kita ketemu dengan orang yang baik kepada kita, ngasih duit kita setiap bulan misalnya 5 juta, setiap kita ketemu kita ucapkan terima kasih. Kita selalu ceritakan kebaikan orang tadi itu. Masya Allah, ini orang bantu saya, ini orang baik sama saya. Orang tua kita yang biayai kita mulai sebelum lahir sampai segede ini, kadang-kadang kita nggak ceritakan sama orang kebaikannya. Ngucapkan terima kasih kadang-kadang seumur hidup nggak pernah. Terima kasih Bapak sudah membiayai saya hidup sampai saya belajar, sampai saya jadi ustadz, sampai jadi alim. Terima kasih Ibu yang telah merawat saya. Nggak pernah kadang-kadang.
Padahal Allah perintahkan wa qul lahumma qawlan karima wahfid lahumma janahad dhulli minar rahmah. Di hadapan orang tua sayap kebesaran itu hempiskan. Jangan ada yang merasa sombong. Presiden pun di hadapan orang tua tetap jadi anak, nggak boleh jadi presiden. Kiai pun kalau di hadapan orang tua tetap jadi anak, nggak boleh jadi guru besar. Jenderal pun kalau di hadapan orang tua nggak boleh jadi jenderal, tetap jadi anak, hormat. Nggak boleh sombong di hadapan orang tua, harus tawaduk di hadapan orang tua. Wahfid wahfid lahum janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan setiap berdoa, jangan lupa setiap berdoa doakan ayah dan ibu. Kalau masih hidup doakan panjang umur, sehat walafiat, kamu jadi bakti kepada dia. Kalau sudah meninggal doakan orang tua kamu tadi itu diangkat derajatnya oleh Allah sampai ada di surga Allah. Begitu saudara. Kenapa orang yang lupa mendoakan orang tua itu adalah yuritul faqr. An-nisyan min du'ail walidain yuritul faqr. Orang kalau selalu lupa mendoakan kedua orang tua itu akan hidupnya fakir saudara. Kalau kepingin rizkinya lancar selalu doakan ayah dan ibu. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, ibunya berkata, belum pernah dikatakan ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin belum pernah ibunya melihat punggungnya selama hidupnya. Nggak pernah ngelihat punggungnya. Kenapa? Nggak pernah membelakangi orang tua. Kalau di hadapan orang tua mau keluar mundur sampai nggak kelihatan baru dia berjalan normal. Kenapa? Hormat sama ibunya. Masya Allah. Belum pernah beliau makan bersama ibunya. Yang ditunggu sisa makanan ibunya. Kalau ibunya sudah makan baru dia makan. Kenapa? Khawatir kalau dia tadi itu ketika makan mengambil makanan yang dipingini sama ibunya diambil sama dia. Akhirnya mengecewakan ibunya. Sampai begitu. Kalau kita kan enggak, kita makan dulu, ibunya dikasih sisanya kita. Tapi kalau Ali Zainal Abidin tidak begitu saudara. Karena itu penting sekali untuk mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh. Pondok ini dibangun untuk membantu Anda mempunyai anak yang soleh. Dititipkan di sini, dididik akhlaknya. Penting, dan itu yang memang didoakan oleh Nabi rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah itu merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh insyaallah. Ada satu cerita saudara, insyaallah bentuk penutup ini banyak penceramahnya di sini sih. Ada satu cerita, satu orang tua, satu keluarga ya, bapak dan ibu mempunyai satu anak yang sangat soleh. Nurut anaknya, hormat anaknya, cuma fakir hidupnya. Sehingga waktu hari raya bapaknya nggak punya duit untuk belikan baju baru. Ibunya nggak punya biaya untuk membuatkan makanan atau kue yang lezat. Melihat anaknya begitu nangis bapak dan ibunya di hari raya. Anaknya kaget, bapak ibu kenapa nangis di hari raya? Kata si bapak, minta maaf bapak ya, bapak nggak bisa seperti bapaknya teman-teman kamu, nggak bisa seperti bapaknya teman-teman kamu yang bisa memberikan baju baru untuk anaknya. Bapak nggak punya duit nah hari ini. Ibunya juga begitu memeluk anaknya, ibu juga minta maaf nggak bisa membuatkan kamu makanan yang lezat, nggak seperti teman-teman kamu. Kata anak tadi dulu, bapak ibu menangis sedih di hari raya karena tidak membelikan aku baju baru, tidak membelikan aku
pakaian baru, tidak memasakkan aku makanan yang lezat. Bapak ibu, demi Allah tadi, al-Eid indi mata ara walidaya farihaini bi. Hari raya bagiku, kata si anak tadi, adalah hari di mana aku melihat bapak dan ibuku bangga dan bahagia dengan aku. Setiap hari raya bagaku kalau bapak bahagia dengan aku, ibu bahagia dengan aku. Masya Allah. Begini saudara nikmatnya kalau mempunyai anak yang soleh. Satu lagi, satu orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah luar biasa. Kemudian pingin berangkat haji, tapi istrinya keberatan. Jangan pak, jangan berangkat haji, nggak mampu. Berangkat haji zaman dulu perlu waktu sampai berbulan-bulan karena naik onta. Biaya beberapa bulan ini dari mana lawang kita untuk besok aja nggak ada. Tapi aku rindu sama Nabi pingin haji. Sehingga bapak ini termenung kapan bisa berangkat. Lawang memang kita biayanya pas-pasan. Satu anak perempuan yang melihat begitu didatangi, Pak, kenapa termenung? Bapak pingin haji nak, pingin ziarah Nabi, tapi memang keadaannya begini, ibu keberatan. Memang gak ada biaya sih. Oh begitu. Kenapa? Ya karena memang gimana, gak ada pekerjaan, gak ada duit yang ditinggalkan untuk nafkah. Anak datang kepada ibunya, Bu mau tanya, ya nak, bapak ini pemberi rizki atau makan rizki? Ya makan rizki, sama dengan saya sama ibu makan rizki. Iya nak. Kalau begitu, kalau seandainya misalnya bapak nggak ada, yang kasih rizki siapa kita? Ya Allah. Oh begitu Bu ya. Bapaknya yang makan rizki, berangkat haji biar Bu nanti Allah yang bagi rizki tetap juga akan bagikan kepada kita. Biar bapak doakan kita waktu haji, waktu ziarah Nabi. Ibunya sadar. Mas berangkat kata dia. Udah tawakal. Nah nanti gimana? Udah kita dinasihati sama anak kita. Insya Allah Allah akan mencukupi. Berangkat. Di daerah situ ada amir gubernur ya, gubernur. Dia tadi itu hobinya suka berburu. Hobinya suka berburu. Berburu. Saat itu lagi lelah, kepingin istirahat sebentar sambil minum gitu. Di terasnya orang ini, si orang yang soleh yang lagi haji itu duduk ada di situ. Kemudian minta air, kebetulan air nggak ada. Minta air di dalam, minta dari dalam keluar anak perempuan yang ini, bawakan air. Dilihat, ini anakku akhlaknya bagus, pakaiannya tertutup, baik. Tanya, ini ya anak siapa? Ini anaknya seorang soleh, si fulan, rupanya terkenal orang itu. Oh, terus kata dia, bapaknya mana? Bapaknya lagi haji, tapi memang kehidupannya miskin, Pak Gubernur, Amir gitu dia. Panggil wali kotanya, sini. Semenjak bapaknya belum datang, masih melaksanakan haji, kamu cukupi semuanya ya. Kamu kasih makanan yang lezat, dagingnya jangan lupa, buah-buahnya jangan lupa. Siap. Oh dikirim. Yang asalnya tempe jadi sate saudara. Yang asalnya juwet jadi anggur saudara. Makanan buah-buahan mewah semuanya. Akhirnya tambah nikmat keluarga tadi itu. Setelah sekian bulan datang si bapak tadi itu. Pesennya selama berangkat jamin semua yang ada di keluarga.
dijamin sama pemerintah. Tapi ketika datang berhenti jaminan itu, balik lagi sate menjadi tempe, saudara. Ini semuanya adalah karena berkat anak yang soleh dan solihah. Karena itu didik bapak-bapak, ibu-ibu ya, menjadi anak-anak, menjadi anak yang solehin dan solihat. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita menjadi anak solehin dan solihat, berkat daripada habaib yang kita holi pada saat ini. Dan mudah-mudahan insyaallah putra-putra daripada Al-Habib Muhammad Al-Habsyi dijadikan penerus daripada orang tuanya, meneruskan istiqamahnya, meneruskan ilmunya, meneruskan dakwahnya, meneruskan sosialnya, meneruskan qiyamul lailnya, meneruskan salat berjamaahnya, meneruskan segala kebaikannya. Dan mudah-mudahan insyaallah pondok ini akan semakin manfaat. Pondok ini insyaallah akan menjadi markazul ilm yang akan mengeluarkan santri-santri salihin dan salihat yang akan bisa membahagiakan Rasulullah dan para salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.